Bapak dan Ibu bisa mengurangi loss-loss yang Bapak Ibu sering alami dengan memahami trend line tapi dengan lebih sederhana. Jadi misalnya Bapak Ibu tarik ya satu kotak seperti ini. Halo semua Bapak dan Ibu, kembali lagi di channel Trident Trading Academy bersama saya Jeremy. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang trend line. Bagaimana caranya menentukan sebuah trend dan bagaimana mengambil peluang dengan kotak-kotak. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sampai hari ini masih kesulitan ya dalam menganalisa market karena nggak tahu nih trennya lagi mau kemana dan sering salah, Bapak dan Ibu bisa mengurangi ya loss-loss yang Bapak Ibu sering alami dengan memahami sebuah trend line tapi dengan lebih sederhana. Yang tentunya kalau di kita selalu menggunakan yang namanya kotak-kotak. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ya contoh, ini adalah market gold di mana memang kita lebih sering trading di market gold dan saya biasanya menggunakan time frame M15. Nah, jadi biasanya saya menggunakan time frame M15 ini untuk trading harian. Dan trading harian pun butuh mengetahui tren market itu sedang apa ya, supaya bisa antisipasi ketika misalnya kita trennya lagi turun, tahu-tahu ada signal untuk nge-buy, kita lihat dulu marketnya itu lagi di atas atau lagi di bawah. Kalau di bawah kan kita buy asik ya, karena lagi murah kita buy. Tapi kalau lagi marketnya lagi di atas sudah mentok, ya kita buat sebuah tren mentok di atas dan muncul signal buy. Nah di situ biasanya saya berpikir dua kali untuk ambil posisi dan bisa menjaga kita dari kesalahan-kesalahan ketika market berbalik arah. Nah kita akan bahas dulu gimana sih trennya, cara menentukan tren dengan kotak-kotak. Nah, pertama, biasanya saya ngelihat M15 itu di kurang lebih ya, ini saya menggunakan trading view, saya kurang lebih lihat dari seminggu biasanya. Karena kalau saya lihat tren nggak mau jauh-jauh ya, tren seminggu dulu aja dulu. Jadi misalnya sekarang tanggal 19 Agustus ya, saya lihat sampai tanggal 12 Agustus misalnya ya. Nah sampai sini kurang lebih. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak karena juga ini di M15. Lalu ketika kita udah bisa menentukan batasan hari, next stepnya adalah menentukan trend line-nya ini kira-kira menurun atau naik. Nah, biasanya kita di sini bikin gampang aja. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini kan market tuh seperti menurun ya, udah jelas menurun. Biasanya saya bikin trend line itu gampangnya seperti ini. Jadi ada trend line di sini, lalu kita klik dari ujung atas ya, bisa dari sini, bisa dari sini, tapi di sini kita bisa lihat ini cenderung dari lurus ke bawah ya, seperti belok. Nah, beloknya ini yang kita ukur. Nah, biasanya seperti ini, seret. Ya, bagaimana Pak cara menariknya? Cukup tarik dari puncak ya, dari puncak ketemu puncak lagi, ya. Kalau udah ada 3 konfirmasi seperti ini, biasanya sangat valid. Dan kalau kita udah bikin trendline seperti ini, kita bikin trendline bawahnya ya. Jadi ini kan masih di atasnya, sekarang kita bikin yang bawahnya. Gampang, kita klik trendline lagi, kita misalnya dari mana, dari sini ya, dari paling bawah sini kita tarik ke bawah, Nah, semakin jelas kita menggambarnya ya, akan semakin jelas kita bisa lihat trennya itu sebenarnya lagi apa. Nah, di sini kita melihat itu trendline ini kurang lebih masih turun ya, karena kita lihat ini seperti koridor ya, di mana koridor ini terkonfirmasi di setiap harga bertemu support dan resisten atau bawah dan atasnya ini terjadi pemantulan ya, dan terkonfirmasi beberapa kali. Oke. Dan bagaimana Pak cara menentukan dengan kotak-kotaknya itu seperti apa? Contoh, kalau Bapak dan Ibu masih bingung cara bikin kotak, bisa tonton video saya tentang kotak-kotak di sini. Nah, kita akan bikin kotak-kotak ya, seperti biasa. Jadi misalnya Bapak Ibu tarik ya satu kotak seperti ini. Kotak itu perpaduan antara support dan resisten. Sekali lagi, jika Bapak dan Ibu masih bingung cara bikin kotak, bisa tonton video saya yang sebelumnya ya tentang kotak-kotak. Nah, kalau kita udah bisa bikin kotak seperti ini, berikutnya kita cari rejection. Seperti biasa, rejection ini ada di daerah sini ya, misalnya. Nah, ketika kita sudah tahu ini ada rejection, kita tinggal mencari yang namanya breakout. Dan ternyata breakoutnya itu ada ya. Breakoutnya itu kurang lebih di sini. Ini tampak kecil seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya menentukan sebuah tren berlanjut atau tidak menggunakan kotak adalah menunggu konfirmasi ketika market break dari support atau resisten. Dalam kasus ini break support ya. Di sini seperti Bapak Ibu lihat ya. Ini ada tembusan, Pak.
kalau kapal itu udah bolong Pak bawahnya. Jadi kalau memang sudah ada breakout dan sudah ada rejection, jangan dirubah-rubah lagi rejection dan breakoutnya. Kita geser kotaknya seperti ini. Kita taruh di sini ya. Lalu ketika kita sudah tahu kalau trennya ini akan turun ya, ditandai oleh ada namanya breakout dan rejection, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa kita harus antisipasi exit market itu maksimal di bawah kotak ini ya, di paling bawah kotak kedua ini. Dan biasanya saya selalu mengambil daerah 90-an, daerah sinilah ya. Jadi saya selalu mengambil spare angka-angka yang masuk akal. Karena kalau terlalu bawah itu cukup beresiko. Nah, di sini kita bisa lihat ketika dia menyentuh 90 ini marketnya rebound ya. Seperti dugaan sebelumnya. Jadi kemungkinan kuat marketnya rebound, dan biasanya saya gunakan backtest seperti ini. Saya replay, saya balikan seperti ini. Nih, anggaplah kita kembali ke tanggal 16 Agustus ketika market itu sudah dalam posisi ada yang namanya breakout ya Pak ya. Ada breakout seperti ini ya. Jadi ketika kita sudah, nah ini kita hapus ya. Kita anggaplah backtest. Di sini kita hanya punya satu trendline adalah penurunan yang terkonfirmasi 2 kali. Nah, kita di sini lihat ya. Ketika di sini kita ada posisi buy di 1759, maka ya kita cross check dengan trendline ini. Jadi kalau misalnya harganya turun terus menyentuh trendline hitam ini, maka kita bisa exit ketika ada double confirmation antara 90% kotak dan trendline penurunan yang hitam ini ya. Jadi ketika nyampe sini ya udah boleh exit ya. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Oke, di sini kalau kita backtest ya, kita lanjut, misalnya kita naik seperti ini ya. Harganya lanjut lagi ya. Seperti ini ya. Nah, ketika kondisi market sudah dalam seperti ini, artinya market itu sudah konfirmasi trennya akan lanjut turun. Nah, di mana logikanya hitam ini tuh sebagai konfirmasi apakah trendline ini tepat atau tidak ya. Oke, kita play. Nah, ketika harga sudah menyentuh hitam, Bapak dan Ibu lihat ini ada pantulan cukup tinggi ya. Bukan sulap, bukan sihir, memang selalu seperti itu. Yang menjadi keunggulan kotak-kotak adalah bisa membaca masa depan mantul di mana dengan cukup akurat, walaupun sederhana sekali metodenya. Dan kalau kita biarkan ya dia loncat seperti itu ya. Nah, biasanya market itu akan struggling di situ ya. Sampai akhirnya nanti marketnya akan mencoba tembus lagi, apakah bisa menembus garis hitam atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu ya. Cara menentukan sebuah trendline adalah menyatukan antara atas ke atas, bawah ke bawah, lalu membuat kotak entah itu ke bawah, entah itu ke atas. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengetahui dan memahami cara membuat trendline, garis, dan kotak, maka Bapak dan Ibu bisa meningkatkan akurasi trading dengan cukup signifikan. Jadi mungkin segini dulu untuk trendline, karena saya mau membuat materi hari ini tetap sederhana, tapi tetap memberikan Bapak dan Ibu gambaran cara membaca sebuah tren sederhana. Dan jika Bapak dan Ibu masih ada yang bingung cara menentukan sebuah tren market, atau Bapak dan Ibu punya gambaran lain atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama profit. Marilah mencari profit dengan logika, berburu cuan dengan bijaksana. Saya Jeremy, sampai bertemu lagi di video kami berikutnya. Salam trade with Trident. Less risk, more rewards.